Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjut di surat Ali Imran ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemarin ya, idz qalat imra'atu Imran, ini munasabahnya, korelasinya dengan ayat yang sebelumnya. Jadi doa itu didasarkan terhadap satu keyakinan, yaitu wallahu sami'un alimun ya. Wallahu sami'un alimun. Oleh karenanya maka doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa kita adalah doa yang sangat khusyuk ya. Doa kita adalah doa yang benar-benar kita berharap, kita menginginkan ya. Jadi dasarnya wallahu sami'un alim, agar kita tidak mengenteng-entengkan ya, termasuk dalam hal yang lain kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata yang buruk, karena Allah Maha mendengar bukan hanya saat kita berdoa saja. Allah Maha mendengar ya, bahkan apa yang didengar itu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada innahu alimun bidzati as-sudur ya. Baik. Kemudian doanya istrinya Imran ini, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Jadi setelah melihat burung tadi kemudian langsung berdoa. Nah, dalam riwayat itu dikisahkan setelah begitu kemudian suami istri ini pulang ke rumah ya, kemudian berhubungan badan, lalu Allah kabulkan. Setelah itu tidak lama kemudian mengandung. Padahal untuk usia mereka sudah bukan usia produktif mengandung, sudah bukan menopause lagi, sudah menjadi kakek dan nenek ya, sangat tua. Lalu ya, inni nazartu itu nazar ya, nazar itu menyatakan sesuatu kepada Allah, apa yang dinyatakan itu ngikat dia untuk dilakukan, itu artinya nazar ya. Jadi menyatakan sesuatu dengan ucapan, dan apa yang kita katakan ini, perkataan kita ini terikat bahwa yang kita katakan harus dikerjakan, itu nazar. Misalnya saya nanti ya, kalau sudah selesai dari Albina maka saya akan, nah begitu, itu nazar. Dan apa yang kita katakan ngikat kita untuk kita lakukan. Makanya para ulama mengatakan dalam urusan ketaatan sebaiknya tidak nazar. Karena kalau ketaatan itu pakai nazar ya, berarti nunggu ada tempo. Mau kita syukuran harus ada syarat dulu, nunggu ya. Soalnya misalnya nanti kamu masuk perguruan tinggi, nanti kalau saya sudah S1 ngomongnya mulai masuk ya, nanti akan saya syukuran. Berarti mau syukuran tuh 4 tahun dulu nunggu ya, koret amat ya. Jadi jangan kita ngikat amal soleh itu dengan, enggak, tidak dianjurkan. Nanti kalau mau syukuran sekarang aja kan gitu ya, tidak harus nunggu-nunggu kapan.
saya mau umroh, tapi kalau saya sudah nikah sama istri yang cantik lagi kaya, nggak boleh, ya. Nah ini nazar yang dimaksud di sini adalah nazar tulaka ma fi batni, anakku yang aku kandung ini, aku bernazar bahwa nanti anak ini akan menjadi apa? Abid, yang beribadah, yang berkhidmah, yang menjaga, yang memakmurkan Baitul Maqdis. Kemarin sudah kita sampaikan, waktu ya mereka ini hidup itu situasi yang compang-camping dalam kehidupan, semrawut. Ya. Bahasa sekarang memang dekadensi moral, semua hal yang buruk terjadi. Maka sebagai kekuatan untuk merubah, tidak kemudian nunggu orang yang rusak itu berubah, tapi kita sendiri punya program. Makanya dikatakan di sini, kalau kita punya anak ini memang kita punya tujuan, berkeluarga itu punya tujuan. Tujuannya untuk melahirkan generasi tauhid, generasi sunnah. Jadi nikah bukan hanya sekedar kita unsurnya sosial biologis semata, ya. Orang harus nikah, enggak, kita punya tujuan, tujuannya jelas, ingin melahirkan generasi tauhid. Ingin melahirkan generasi sunnah. Ingin memperbanyak ahlu as-salah wa ta'ah. Ingin kita perbanyak di dunia ini dengan anak-anak kita, ya. Makanya ketika anak-anak kita terbatas, ya, punya 3, punya 4, punya 5, punya 6, bikin anak-anak yang lain. Ya. Pesantren maksudnya, Kak Taufik. Ya. Bikin pesantren. Ya, karena kalau kita ngandelin anak-anak kita, ya, terbatas. Saya ngedidik di rumah 6 orang, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Harus banyak. Maka kita bikin pesantren dalam rangka memperbanyak ahlu at-ta'ah, ahlu as-salat, ahlu az-zakat, gitu. Ahlu as-sunnah, ahlu al-jannah, ahlu al-Quran, ahlu al-dzikri, ahlu al-jihad, ahlu ad-da'wah. Itu tujuannya, bukan yang lain. Ya. Makanya kalau antum bisa 2, 3, 4, ya anak semangatin. Anak siap mendorong ngasih mahar. Tapi nggak ada yang berani. Ya sudah, nggak berani begitu. Ini kita punya anak-anak di Albina santri, kurang juga 1.600. Ya. Itu anak-anak kita. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh istri Imran ini tadi, ingin ada perubahan tapi menunggu perubahan dari luar, dari orang lain susah. Perubahan dari diri kita dengan tadi, ya. Maka memohon kepada Allah bahwa nanti anak yang lahir ini muharrara. Muharrara itu diartikan khalisan, murni 100%. Anak ini nggak akan diganggu gugat dari apa yang menjadi hidupnya kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga catatan ikhwah sekalian, jangan dipikir kesolehan itu tidak punya efek. Kesolehan tuh ngefek, asal ikhlas. Jangan dipikir kesolehan tuh nggak ngefek itu. Ya. Ngefek sekali ayat wattaqu fitnatan, apa? La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kalau saja ada ujian dari Allah, azab dari Allah, ya, itu saat tiba tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim semata, tapi juga ke bagian yang lain. Nah, para ulama mengatakan ahlus salah wa ahlut tuqa, ya, ahlul iman itu yadfa' al-bala, bisa menolak al-bala, bisa mengurangi, bisa meminimalisir.
Makanya kita perbanyak. Ya. Nah ini muharrara, khalisan, benar-benar diwakafkan. Ya, nanti 10 yang ini nih insya Allah nih kita wakafkan fisabilillah. Nah iya. Mau ngapain hidup? Ya. Kalau kita tidak mewakafkan hidup kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mewakafkan? Punya ilmu kita ajarkan. Ajarkan. Ya, punya ilmu kita ajarkan, punya pengalaman kita bagikan, punya skill kemampuan kita bimbing orang lain. Ya. Gitu. Nah ini beliau sudah tadi usia sudah tua dan yang dipikirnya bahwa ya nggak mungkin punya anak yang lain kecuali yang ini saja satu-satunya. Ya sudah satu, nggak ada yang pilihan. Muharrara. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Untuk hanya ya beribadah di Baitul Maqdis. Kemudian apa? Fataqabbal minni. Ya. Maka terimalah ya Allah dariku segala apa yang aku minta ini. Innaka antas sami'ul alim. Subhanallah. Yakin sekali. Innaka antas sami'ul alim. Sebut nama Allah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dari hajat kita. Enggak dilarang kita pengen kaya. Kita nyebut ya Ghani, yang maha kaya. Ya. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Ghafur, ya Tawwab. Sesuai dengan nama Allah tabaraka wa taala. Ini juga dalam adab ya, adab berdoa menyebut al-asma gitu, asmaullah wa sifatuhu dalam kaitan doa, maka harus ada tanasubnya. Ya. Jadi tidak boleh Allahumma ahlikil kafarata wal mulhidin wal musyrikin innaka anta rahim. Enggak bisa, enggak cocok. Ya Allah hancurkan orang kafir karena Engkau ada pengasih dan penyayang. Itu enggak bisa, enggak cocok. Ya, la yatanasab. Harus cocok. Apa? Innaka antal aziz, al-qahhar, al-jabbar. Nah, gitu baru. Ya. Allahumma innaka anta al-alim. Allahumma innaka anta allamul ghuyub. Nah, apa minta kita dengan apa yang menjadi nama Allah tersebut? Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya, tadi dikatakan kekuatan seorang mukmin itu ya, bukan kekuatan apa yang kita lihat di bumi ini, enggak. Ya. Suara kita itu sampai di langit, bukan di langit dunia saja, enggak. Ya. Baik, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, ya, lagi Maha mengetahui. Falamma wada'atha, dalam baca riwayat qiraat yang lain falamma wada'tuha. Ya. Kalau falamma wada'atha ya artinya maka ketika imra'atu Imran yang namanya Hannah itu melahirkan, wada'at di sini melahirkan. Dalam qiraat yang lain falamma wada'tuha, maka ketika aku melahirkannya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Subhanallah. Nih lihat adabnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha mengetahui? Allah Maha mengetahui. Bukankah sebelum melahirkan juga Allah Maha mengetahui bayi yang akan dilahirkan itu adalah perempuan bukan laki-laki? Iya. Tapi begitulah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tuturkan, dia bahasakan, dia terangkan sebagai bahasa seorang hamba. Makanya kemarin disampaikan bahwa karena sebagian orang mengatakan, buat apa kita berdoa? Ma hajatuna
an nad'u Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah adalah As-Sami' Al-Alim, ya'lam kulla syai', wa limadza nad'u? Ya. Nah, ini orang yang enggak paham, enggak ngerti. Ya. Doa itu adalah dalilul iftiqarina ilallah tabaraka wa ta'ala, untuk menunjukkan betapa kita butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Benar Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, iya, tapi kita harus menjelaskan kita ini siapa di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu al-'abdu al-faqir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya, harus disebutkan kefakiran kita. Salah satu kefakiran kita ini nyebut sesuatu yang memang sudah maklum bersama, tapi itu tidak untuk menunjukkan hal yang lain, tapi kecuali karena kita sudah nggak punya apa-apa, ya udah disebut yang ada. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang bayi perempuan. Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lebih duluan tahu ya tentang bayi yang dilahirkan ini. Walaysa dzakaru kal untha, tapi boleh nih ya kita menyampaikan bahwa ini di sini disebutkan walaysa dzakaru kal untha. Tadinya kan istrinya Imran ini, kalau beliau mengatakan inni nazartu laka ma fi batni muharrara, bahwa yang disiapkan itu adalah, yang dinazarkan itu adalah nanti terbayang seorang laki-laki, ya, karena apa yang akan dilakukan itu adalah sesuatu yang berat, yang mungkin saja untuk perempuan tidak akan bisa. Baitul Maqdis segitu luasnya, ibadah itu begitu banyak tantangannya, perjuangan itu memerlukan ya banyak hal, dan itu muncul itu terwakili dari siapa? Dari laki-laki. Laki-laki. Itu artinya laki? Nggak tahu. Ya? Pejantan? Laki apa artinya? Jantan. Ya. Laki beruntung. Dalam Al-Quran coba disebut tentang apa yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menunjukkan tentang ar-rijalu itu gimana. Disebut ar-rijalu apa? Qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Makanya kalau laki-laki tidak bisa disebut laki-laki kecuali tandanya jelas. Tandanya jelas. Apa jelasnya Jeffrey? Hah? Apa tandanya? Ya bukan tanda laki-laki yang sudah begini, bukan, itu sudah jelas itu. Tapi dengan apa yang menjadi kriterianya, khasaisnya, karakteristiknya. Qawwamuna 'alan nisa. Apa dia qawwam? Yang melihara, yang menjaga. Kamu nanti kalau punya istri diganggu, kamu lari, kamu kan laki-laki. Ya? Kamu punya istri nanti, ya, dijaga. Ya. Bukan suruh pergi sendiri. Udah, kayak nggak berani aja sendiri sono. Ya. Tahu-taunya dia nyuruh istrinya pergi sendiri karena dia adalah pengecut. Ya. Masih beranian istrinya. Hah? Iya enggak? Hah? Iya aja. Jadi harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Al-Qur'an rijalun disebut rijal, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Penyebutan kalimat rijal. Ya. Rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Itu kalimat-kalimat rijal menunjukkan karakteristik tentang
bagaimana sosok rijal di dalam Islam. Rijalul da'wah, rijalul jihad, rijalul ilmi, rijalul sabar. Oh, itu memang disebut dalam Al-Quran. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki, sosok pribadi yang tidak akan pernah dikecohkan dengan apapun untuk tetap senantiasa ada di jalan Allah, berzikir kepada Allah. Enggak dagang, enggak bisnis, enggak ada. Gitu. Makanya untuk mengenal itu baca, sering baca terjemahnya para sahabat. Baca. Tadi Ja'far itu apa gelarnya? Enggak nanya juga disuruh. Apa gelarnya? Kamu apa gelarnya? Ja'far. Enggak nanya. Enggak nanya. Subhanallah, nanti disuruh nanya aja susah. Enggak nanya. Nah, ini dengerin nih. Kita nih sedang i'tikaf. I'tikaf itu satu arah, jangan dua arah. Ini saya terpaksa ngajar ini. Mestinya enggak. I'tikaf itu satu arah. Apanya satu arah? I'tikaf itu sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan begini. Di luar bulan Ramadan, ya, banyak hal yang kalau kita melakukan ketaatan itu, maka kita sering terganduli, ya, dengan perkara-perkara yang di Ramadan terbebaskan. Saum misalnya, ya, untuk saum kita, ya, di luar Ramadan kita terganduli. Pagi-pagi sudah sarapan, ya, siang makan siang. Itu antara waktu milih menu segala diganduli, dibebani, ya. Jadi tidak lepas. Tapi begitu Ramadan kita saum, pengikat-pengikat yang tadi hilang. Yang biasanya pagi teh, bakwan, kopi hitam, ya. Ya. Jarum filter hilang, nggak ada lagi tuh pagi-pagi, sudah nasi uduk ngantri kita hilang, sudah kegiatan aktivitas itu sudah nggak ada, sudah jam 10 waktu istirahat, snack apa lagi, wah macem-macem, makan siang, bahkan makan siang bukan hanya makan di rumah, pergi ke tempat perlu 1-2 jam. Habis itu. Nanti makan malam, ngemil juga sebelum tidur. Di Ramadan semuanya itu lepas. Kemudian kata beliau, tambah dengan i'tikaf. Makanya akifuna itu, makna i'tikaf salah satunya adalah habsun nafs wal luzum fil masjid. Habsun nafsi bil luzumi fil masjid. Nahan diri, memenjarakan diri dengan tinggal di masjid. Ini satu arahnya apa? Ya, kalau i'tikaf kemudian sama saja kita ngobrol, sama saja kita ngomong apa saja, bukan i'tikaf. Makanya i'tikaf itu satu arah. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa di masjidnya itu banyak tenda? Karena coupling itu adalah mengkhususkan saya ingin walaupun bareng sama yang lain, tapi i'tikaf saya adalah kekhususan saya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Waktunya lebih banyak hanya untuk dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya bukan egois, akhirnya kan kamar ini udah saya masukin ini sendirian. Ya. Jadi i'tikaf itu satu arah. Tapi kalau kamu i'tikaf masih 5 arah, ya susah. Ya, satu arah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika i'tikaf itu yang ngegandulin kita dilepasin semua. Ya.
Dilepasin semua. Tapi kalau kita i'tikaf, ya, langganan terus dilayanin, ya bukan i'tikaf itu. Nggak bisa. I'tikaf tuh satu arah. Makanya orang yang i'tikaf tidak disunahkan. Ada yang sakit, jenguk, ada yang meninggal, kita ikut nganter. Sebagian ulama bahkan mengatakan selesai gugur i'tikafnya, udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau i'tikaf itu sendiri. Nah tadi para sahabat tuh bikin kapling sendiri-sendiri. Ya, walaupun ketemu tapi mereka tidak kemudian berdialog, ngobrol, enggak. Karena dia ini waktunya. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, orang kalau jalan terlalu banyak beban, jalannya enggak cepat. Sampainya kepada Allah terlambat terus. Tapi kita dengan saum ini melepaskan banyak yang ngegandulin kita. Jadi biar cepat nyampenya. Ya. Ada kiai suka guyon. Kita pengen masuk surga? Pengen masuk surga enggak? Pengen. Mau duluan enggak? Mau? Bener? Anta mau duluan? Alhamdulillah. Berarti kita sholatin dulu, Bayu. Kita anterin dulu anta ke kuburan. Kalau mau duluan. Iya. Ya, jadi ini pesan i'tikaf itu anta yang nggak bisa lagi ke sana ngobrol lagi. Lah bukan i'tikaf. I'tikaf itu apa? Berapa arah? Satu arah. Arahnya kemana? Ya, arahnya kepada Allah. Sudah anta sibuknya baca Quran sendiri, zikir sendiri. Ya, tapi kalau kemudian i'tikaf masih banyak gendolannya, ya lama sampainya, nggak bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Idza dakhala al-ashrul awakhir apa? Shadda mi'zarahu." Itu menunjukkan sendiri. Ya, wa ahya lailahu sendiri. Jadi banyak ngobrol. Nah, kalau selesai ini kemudian ke atas ngobrol lagi, ya bukan i'tikaf itu, pindah tempat aja. Pindah tempat ngobrol, ya. Gitu. Baik, kita lanjut. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Jadi merasa bahwa kalau gitu ya Allah, saya enggak pantas dong dengan nadar saya yang hebat tadi, tapi kemudian ini adalah anak perempuan. Nah itu diadukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa yang menjadi ketidaktahuan. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Ya, tadi Anda sampaikan kalimat rijal untuk membangunkan antum semua nih, laki-laki. Laki-laki ya harus tandanya dengan hal-hal yang disebut dalam Al-Quran dahsyat sekali itu. Nah, baik. Jadi walaysa dzakaru kal untha. Jadi dalam benaknya, ya, istrinya Imran mengatakan kalau begitu enggak sesuai dengan harapan saya, dengan kemudian yang seharusnya menurut Allah bahwa yang akan menjaga Baitul Maqdis dan segala macamnya, ya, itu adalah harus laki-laki, tapi ini perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Ini bentuk bagaimana seorang hamba jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan dari ayat ini boleh menamakan anak tidak harus menunggu di hari ke-7. Bahkan orang Indonesia mah namanya sudah disiapkan. Ya. Sebelum lahir pun sudah banyak pilihan. Kalau laki-laki ini, kalau perempuan ini, kamus tentang nama dibolak-balik. Wa inni sammaituha Maryam. Aku menamainya dengan Maryam. Wa inni u'idzuha, dan sesungguhnya aku, ya, memperlindungkan
berlindung kepadamu, memperlindungkan anakku ini kepada Engkau ya Allah, wa inni u'idzuha bika. Ini kan satu arah semua ya. Ini satu arah semua. Coba antum doa itu benar-benar enggak ada ke kiri, enggak ada ke kanan. Artinya ketika kita doa, semua kemungkinan yang akan mewujudkan doa kita tidak melihatnya kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemudian kita punya pikiran-pikiran yang lain. Barangkali apa yang menjadi doa kita nanti ada yang bantu teman, sahabat, enggak ada. Langsung hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini juga doa itu harus jauh melesatnya. U'idzuha bika wa dzurriyyataha. Wah, jauh. Dzurriyah itu adalah yang terhubung dengan darah kita sampai kemanapun juga. Ya, anak kita, cucu kita, cicit kita, terus itu namanya adalah dzurriyah. Ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan Allah mengijabah. U'idzuha-nya itu ya Allah, aku berlindung, memperlindungkan, menjadikan Engkau sebagai pelindung untuk bayiku ini, anakku ini, ya, dan keturunannya. Jadi Isa alaihissalam dalam hadis dikatakan ma min mauludin, ya, tidak ada satupun yang bayi lahir kecuali akan diganggu oleh setan, ditusuk oleh setan. Semua. Illal Masih, illa Isa bin Maryam, kecuali Isa ibn Maryam. Tidak. Ya, sebahagian mengatakan katanya dicolek, diganggu, tapi ada penghalang. Karena Allah telah mengijabah doanya siapa? Neneknya Isa alaihi assalam. Ya. Jadi doa itu adalah doa yang akan, doa yang panjang, doa yang nembus apa? Nembus batas. Sepanjang apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Karena yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di atas apa yang kita lihat dari masalah, jangan masalah itu kemudian menghentikan apa yang menjadi harapan kita. Di atas apa yang kita lihat dari anak kita, anak didik kita, segala yang nampak hari itu buruk, itu bukan segalanya kemudian selesai hari itu lalu tidak ada lagi lembaran berikutnya. Doa kita masih terus ditunggu. Ya, doa kita masih terus ditunggu. Ya, makanya di samping kita ngajar, ngedidik, kita berdoa sebenarnya. Tiap malam kita doa untuk anak-anak kita. Allahumma aslih ahwalana jami'an. Allahumma aslih ahwala aitamina jami'an. Allahumma aslih ahwala ma'hadina. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk apa yang kita lakukan hari ini ke depan jauh lebih baik. Kebaikannya adalah karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan doanya juga Allahumma aslih lana dzurriyyatana. Ya. Allahumma aslih lana dzurriyyatana. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma apa? Aslih li apa? Sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya. Jadi kita masih ditunggu doa-doa ikhlas kita untuk semuanya, untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita, ada bersama kita, tidak ada bersama kita. Doa kita terus kita panjatkan. Ya. Makanya senakal-nakalnya juga anak santri kita sebutnya memang harus benar-benar ini anak soleh. Ya. Walaupun dalam hati benar-benar ini anak soleh. Nah, iya, insya Allah, ya. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat selanjutnya ikhwah sekalian, bagaimana Allah mengijabah hal-hal yang baik yang akan terus menjadi baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Subhanallah. Ini kalau semua konsepnya dari awalnya baik,
tidak mungkin konsep yang baik akan melahirkan satu hal yang buruk. Enggak. Ya. Allah menerimanya dan penerimaan yang baik. Kemudian Maryam juga tumbuh menjadi seorang gadis ya, dengan situasi yang baik, kondisi yang baik, dipelihara pun oleh seorang Nabiullah Zakaria alaiha assalam. Ya. Ana dengar cerita langsung, namanya Saleh ibn Fahd al-Bahili hafizahullah. Ayahnya adalah Syekh Fahd al-Bahili rahimahullah. Dulu yang ngurus kalian yatim. Wafat ya, ayahnya itu. Yang paling gede itu Saleh. Ya, anaknya yang pertama namanya Saleh. Itu paling gede. Waktu itu dia baru masuk kuliah. Sementara adik-adiknya masih SMA. Subhanallah itu ya. Ini kan kita saksi di sini juga betapa beliau rahimahullah kadang dibuat pusing sama anak-anaknya ini. Yang satu gini, so, beliau itu kalau masya Allah kalau jalan anaknya dibawa semua, istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa. Dalam amal khair, dalam dakwah dibawa semua. Dulu bagi-bagiin sedekah, pergi ke mana, ke Cikarang, anak-anaknya ikut semua. Ya. Usratul khair. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Ya. Poinnya adalah wafat. Di tengah anak-anaknya masih tumbuh seperti itu. Di tengah waktu ayahnya masih ada, anaknya masih susah, sulit. Tapi Soleh ini, hafizahullah, beliau cerita. Kata beliau, saya tidak tahu apa yang menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu semua. Tapi setelah ayahnya wafat, semua anaknya itu berubah total sama sekali. Dan rata-rata umur SMA semuanya sudah hafidh Al-Quran. Yang dulunya susah, mudah. Ya. Berharap kata dia husnudzannya ini adalah warisan amal soleh dari ayahnya. Maka Allah memberikan kemudahan setelah ayahnya tidak ada. Kemudian Allah bimbing putra-putranya menjadi anak-anak yang saleh. Apa susahnya bagi Allah ketika amal saleh kita diterima oleh Allah, kemudian masa iya kemudian Allah menyia-nyiakan keturunan kita yang karenanya kita dari sejak awal mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku ingin anak-anakku ini menjadi generasi tauhid, jailus tauhid, jailus sunnah, jailus sahabah, jailus salafis soleh. Nah, kalau kita sudah nitip-nitipkan itu kepada Allah, ya, jailu ahlil jannah, kita ngarepin bahwa semuanya kita ingin masuk surga, semuanya. Saya ngobrol kemarin, saya negur juga. Mudah-mudahan kita kumpul seperti ini, ya mudah-mudahan di akhirat juga Allah kumpulkan di surganya. Ada yang ngomong, yang nggak tahu juga sih. Kok dia bilang ngomongnya nggak tahu juga. Antum amin kan? Kalau dia nggak tahu juga. Kok dia bilang nggak al-fa'lul hasan apa? Ya. Kalau kita makan, ya udah tahulah kita amalnya kayak apaan. Masa ke surga nggak mau? Sudah amalnya kurang, ya ke surga nggak mau lah. Siapa nggak mau kan gitu? Bahwa itu nggak sebanding, ya kita juga udah paham, tapi tetap aja berharap karena kita tahu Allah mah Rahimun, ya. Jadi kalau benar bahwa kita juga harus takut dengan siksa Allah, iya. Nah, kembali ini ikhwas sekalian, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Lihat prosedur ketika Nabi Zakaria mau memelihara Maryam. Karena Maryam dilahirkan dalam keadaan yatim. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini pesan untuk antum juga. Yatim itu tidak maknanya lemah. Ya, tidak maknanya bahwa segala-galanya kemudian dikatakan nggak punya apa-apa. Enggak. Ya, ketika Ja'far atau Hamzah, Ja'far, ya, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yatakaffal, putra-putra
Ja'far atau Hamzah. Man yatakaffal? Siapa yang menjadi? Para sahabat berebutan, di antaranya ada 3 orang langsung ancung tangan, nggak mikir dulu. Siapa yang mau mengkafil nih anak-anaknya Ja'far yang syahid ini? Itu di antara yang lain ada 3 orang yang buru-buruan acung tangan. Siapa mereka? Min afqari as-sahabah. Sahabat yang paling fakir. Tapi ditawarin, siapa yang mau ngurus yatim? Ingatnya ana wa kafilul yatim fil jannati. Enggak ingat modal kita, ingatnya apa? Ternyata ya enggak mikir. Kalau orang yang punya duit mikir dulu. Ini justru yang enggak punya duit, udah gitu. Ini saking semangatnya. Makanya kadang saya itu suka bahasanya itu. Janganlah kita melemahkan dalam urusan kebaikan karena kita karena kita tidak punya. Memang asalnya kita nggak punya dalam urusan kebaikan apapun kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan menjadi orang yang lemah karena ketidakmampuan kita, ya. Lalu lupa dengan apa yang menjadi rahmat Allah, karunia Allah, kuasa Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya. Bukan kita yang melempar, Allah yang melempar hakikatnya. Kita cuma tinggal, ayo punya niat, ayo lakukan. Urusan setelah itu Allah nanti yang ngatur. Ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan. Itu. Ya, Ja'far. Ismuka Ja'far al-an. Sahih? Ismuka Ja'far al-an. Minta sama Ustaz Abdul Wahid nasi kuning. Peresmian. Peresmian penggantian nama. Itu. Ya. Ja'far. Nanti potong itu tumpengnya. Boleh enggak? Kamu mau ditanya, boleh enggak? Ini PR satu lagi, ditunggu habis Isya. Apa gelarnya Ja'far radhiyallahu anhu? Disuruh nanya aja susah. Nanya ke Syekh Mustafa atau ke Syekh Yahya, ya Syekh Ja'far. Kata Syekhnya, "Madza an Ja'far?" Nah, itu minta sama beliau. Ya. Taib. Kita lanjut insyaallah karena bagian dari ayat tadi akan nyambung dengan ayat setelah itu, yaitu tentang ayat hunalika da'a Zakaria rabbah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.